Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Natasha dengan NIM 231041021, jurusan Teknologi Pangan angkatan 2023, Institut Teknologi Bacharuddin Yusuf Habibi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan protein dimulai dari ikan. Proses dimulai dengan ikan yang merupakan sumber protein bagi organisme yang mencerna, misalnya hewan lain yang memakan ikan, atau dalam konteks umum protein dari makanan. Dihancurkan, ikan tersebut pertama-tama dihancurkan. Ini adalah tahap pencernaan mekanis seperti mengunyah atau proses penghancuran makanan dimulai saluran pencernaan, misalnya di lambung, yang bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel makanan. Permukaan yang lebih kecil ini akan memudahkan enzim untuk bekerja. Air atau enzim melarutkan makanan. Setelah dihancurkan secara fisik, air dan berbagai enzim mulai melarutkan makanan. Ini menandai dimulainya pencernaan kimiawi. Dimulai ikatan-ikatan kompleks dalam molekul makanan mulai dipecah. Kim dari hasil penghancuran dan pelarutan awal ini disebut kim. Kim adalah massa semi cair yang terbentuk dari lambung, merupakan campuran makanan yang telah dicerna sebagian asam lambung dan enzim pencernaan. Molekul protein dari kim, kita fokus pada komponen molekul protein. Protein adalah makromolekul kompleks yang tersusun dari rantai panjang asam amino. Protein dipecah oleh enzim pepsin ketika kim mencapai lambung atau organ pencernaan yang setara pada hewan. Molekul protein dipecah lebih lanjut oleh enzim pepsin. Pepsin adalah enzim proteolitik kuat yang bekerja optimal di lingkungan asam, seperti asam lambung. Tugas utamanya adalah memecah ikatan peptida di dalam protein, mengubah protein besar menjadi rantai-rantai polipeptida pendek. Dipecah dengan enzim erepsin. Polipeptida pendek ini kemudian bergerak ke usus halus atau bagian usus yang berfungsi sama. Di sana mereka pecah lebih lanjut oleh enzim erepsin. Istilah erepsin di sini adalah istilah umum untuk sekelompok enzim peptidase seperti tripsin, kimotripsin, dipeptidase, dan triptidase yang bekerja di usus halus. Enzim-enzim ini memecah polipeptida pendek menjadi unit-unit terkecil. Diserap asam amino jonjot usus. Asam amino yang telah terbentuk adalah bentuk protein yang dapat diserap. Mereka kemudian diserap melalui jonjot usus atau villi usus yang ada di permukaan dalam usus halus. Jonjot usus ini memiliki area permukaan yang sangat luas dan banyak pembuluh darah, memungkinkan penyerapan asam amino secara efisien ke dalam aliran darah. Langsung dapat diserap oleh jaringan. Setelah diserap ke dalam aliran darah, sebagian asam amino langsung dapat diserap oleh jaringan di seluruh tubuh. Jaringan ini menggunakan asam amino untuk berbagai keperluan vital seperti sintesis protein baru, misalnya enzim, hormon, protein struktural, perbaikan jaringan yang rusak, pembentukan molekul biologis penting lainnya. Di deaminasi dalam hati atau liver, jika ada kelebihan asam amino yang tidak segera digunakan untuk sintesis protein, atau jika tubuh membutuhkan energi dan sumber karbohidrat atau lemak tidak mencukupi, asam amino tersebut akan menjadi proses dideaminasi. Di dalam hati atau liver, deaminasasi adalah proses penghilangan gugus amino NH2 dari asam amino asam keto. Setelah gugus amino dihilangkan, yang tersisa adalah kerangka karbon dari asam amino yang disebut asam keto. Siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat asam keto ini adalah senyawa yang penting. Mereka dapat masuk ke dalam jalur metabolisme sentral seperti siklus asam sitrat, siklus Krebs, yang juga merupakan jalur utama untuk metabolisme karbohidrat dan lemak. Di sini asam keto dapat dioksidasi untuk menghasilkan energi ATP bagi sel. NH3 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan di ginjal. Gugus
gugus amino yang dihilangkan selama deaminasasi membentuk amino NH3. Amonia sangat beracun bagi tubuh. Di hati, amonia ini diubah menjadi urea atau yang kurang beracun melalui siklus urea. Baik urea maupun sisa-sisa senyawa organik sederhana lainnya yang merupakan produk sampingan metabolisme protein yang tidak dibutuhkan tubuh dikeluarkan oleh ginjal sebagian bagian dari urin. Jadi secara keseluruhan gambar ini menggambarkan perjalanan lengkap protein dan makanan ikan melalui proses pencernaan mekanisme dan kimiawi yang kompleks menjadi asam amino yang diserap dan digunakan oleh tubuh hingga akhir pembuangan. Katabolisme penguraian atau pembongkaran, anabolisme atau pembentukan atau penyusunan, yaitu katabolisme atau perombakan dari asam amino. Bagian ini membahas bagaimana asam amino dipecah atau diuraikan oleh tubuh. Proses ini dibagi menjadi dua bagian utama, diantaranya katabolisme atom N atau nitrogen. Ini adalah proses pengeluaran dan proses gugus nitrogen atau gugus amino dari asam amino. Ada 3 langkah kunci disebut terminasi. Ini adalah langkah awal di mana gugus amino NH2 dari satu asam amino ditransfer ke asam aketo membentuk asam amino baru dan asam aketo baru. Proses ini penting untuk memindahkan gugus amino antar molekul. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Setelah transminasi, asam glutamat yang sering menerima gugus amino selama transminasi mengalami deaminasi oksidatif. Proses ini menghilangkan gugus amino dalam bentuk amonia NH3 yang sangat beracun bagi tubuh. Yang ketiga, siklus urea. Amonia NH3 yang dihasilkan dari deaminasi oksidatif kemudian diubah menjadi urea CONH2 di hati melalui siklus urea. Urea adalah bentuk limbah nitrogen yang kurang beracun dan dapat H2 di hati melalui siklus urea. Urea adalah bentuk limbah nitrogen yang kurang beracun dan dapat dibuang dengan aman dari tubuh melalui urin. Katabolisme rangka karbon dari asam amino. Setelah gugus nitrogen dikeluarkan, sisa rangka karbon dari asam amino akan dipecah lebih lanjut. Rangka karbon ini dapat diubah menjadi berbagai zat antara yang dapat masuk ke jalur metabolisme lain seperti glikogenik. Rangka karbon diubah menjadi prekursor untuk sintesis glukosa atau glikoneogenesis. Ketogenik, rangka karbon diubah menjadi prekursor untuk sintesis benda keton. Produksi energi, mereka juga dapat dioksidasi dalam siklus asam nitrat atau siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau energi. Yang kedua, anabolisme atau penyusun asam amino. Bagian ini membahas pembentukan atau sintesis asam amino panah merah dari metabolisme. Penyusun asam amino ini mengacu pada proses di mana tubuh mensintesis asam amino non-esensial. Penyusun asam amino ini mengacu pada proses di mana tubuh mensintesis asam amino non-esensial dari prekursor yang lebih sederhana, seringkali berasal dari zat antara gluconeogenesis dan siklus asam sitrat. Asam amino esensial di sisi lain tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Struktur asam amino di mana gambar ini menyertakan representansi dasar dari struktur asam amino H2N, CH atau R, COOH, di mana H2N mewakili gugus amino, CH mewakili atom karbon pusat atau karbon alfa, R itu mewakili rantai samping atau gugus variabel yang memberikan setiap asam amino sifat uniknya, COOH mewakili gugus karboksil. Singkatnya, diagram ini memberikan gambar untuk umumnya bagaimana asam amino dipecah untuk membuang nitrogen dan memanfaatkan kerangka karbonnya untuk energi atau molekul lain, dan bagaimana asam amino juga dapat disintesis di dalam tubuh. Protein makanan di kiri bawah. Penjelasan ini adalah titik awal utama bagi asam amino yang masuk ke dalam tubuh kita. Protein yang kita makan, misalnya dari daging, telur, kacang-kacangan, akan dicerna di saluran pencernaan menjadi unit-unit yang lebih kecil, yaitu asam amino bebas.
Panel ke asam amino menunjukkan bahwa asam amino dari makanan diserap dan masuk ke kumpulan asam amino bebas dalam tubuh. Lingkaran asam amino tengah, penjelasan ini mempresentasikan kumpulan pol asam amino bebas yang ada di dalam sel dan cairan tubuh. Kumpulan ini selalu dalam keadaan dinamis, menerima asam amino dari makanan yang memecah protein tubuh dan sintesis asam amino non-esensial, serta menyalurkannya untuk berbagai tujuan. Panah dari protein makanan menunjukkan masukan asam amino dari diet. Panah bolak-balik antara protein baru, asam amino non-esensial, dan asam amino menunjukkan bahwa asam amino dapat digunakan untuk membangun protein baru dan asam amino non-esensial, dan protein tubuh juga dapat dipecah kembali menjadi asam amino saat dibutuhkan. Proses yang disebut degradasi protein ditunjukkan oleh panah hitam kecil berlabel biomolekuler. Kotak protein baru asam amino non-esensial kiri atas, di mana asam amino dari kumpulan bebas digunakan untuk tujuan anabolik atau pembentukan protein baru asam amino dalam blok bangunan atau monomer untuk sintesis semua jenis protein yang dibutuhkan tubuh seperti enzim, hormon, protein struktural atau kolagen dan keratin, protein transport atau hemoglobin dan antibodi. Asam amino non-esensial, tubuh dapat mensintesis beberapa jenis asam amino yang disebut non-esensial dan prekursor lain. Kotak senyawa nitrogen lain, purin, pirimidin, hemen, nicotinamida, NAD, FAD, melanin, serotonin, keratin kiri atas, di bawah protein baru. Penjelasannya ini menunjukkan bahwa asam amino juga merupakan prekursor penting untuk sintesis berbagai molekul non-protein yang mengandung nitrogen. Purin dan pirimidin ini adalah basa nitrogen yang membentuk DNA dan RNA materi genetik kita. Heme bagian penting dari hemoglobin, protein pembawa oksigen dalam darah, dan sitokrom atau enzim dalam rantai transport elektron. Nicotinamida atau NAD, FAD ini adalah koenzim vitamin B. Ini adalah koenzim vitamin B yang vital dalam banyak reaksi redoks dan di metabolisme untuk menghasilkan energi. Melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata serta melindungi dari sinar UVA. Serotonin neurotransmitter penting yang mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, dan fungsi usus. Kreatin, molekul yang berperan penting dalam menyediakan energi cepat untuk kontraksi otot, terutama selama aktivitas fisik intens. Panah ke bawah dari asam amino menunjukkan NH3+ dan asam keto tengah ke bawah. Penjelasan ini adalah jalur katabolik penguraian asam amino yang terjadi ketika asam amino berlebih atau dibutuhkan sebagai sumber degradasi atau deaminasi dan transminasi di atas panah. Ini adalah molekul proses kunci dalam katabolisme asam amino. Transminasi gugus amino dari asam amino dipindahkan ke molekul asam keto lain. Deaminasi, pelepasan gugus amino dari asam amino biasanya menghasilkan amonia NH3+. Ini adalah langkah awal untuk memisahkan bagian nitrogen dari kerangka karbon asam amino. Kontak NH3+ di kiri bawah dari lingkaran asam amino. Penjelasan ini adalah amonia, produk sampingan dari deaminasi asam amino. Amonia sangat toksik bagi tubuh, terutama bagi otak. Panah ke siklus urea menunjukkan bahwa amonia harus segera diolah untuk detoksifikasi. Kotak siklus urea kanan bawah dari NH3+. Penjelasan ini adalah jalur metabolisme yang terjadi di hati, di mana amonia yang toksik diubah menjadi urea, bentuk limbah nitrogen yang jauh lebih tidak toksik. Panah ke urea menunjukkan hasil akhir dari siklus ini. Kotak urea paling kanan bawah, di mana urea adalah bentuk utama ekskresi nitrogen dalam tubuh mamalia termasuk manusia. Panah keluar implisit menunjukkan bahwa urea akan diangkut melalui darah ke ginjal dan dieskresikan dalam urin. Kotak asam keto kanan tengah dari lingkaran asam amino. Ini adalah sisa kerangka karbon dari asam amino setelah gugus nitrogennya dilepaskan. Panah ke siklus keras menunjukkan jalur utama pemanfaatan kerangka karbon untuk energi.
Lingkaran siklus Krebs kanan atas dari asam aketo. Penjelasan ini, siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Ada jalur metabolisme sentral di mana molekul-molekul termasuk rangka karbon dari asam amino dioksidasi untuk menghasilkan ATP atau energi serta prekursor untuk biosintesis. Panah ke respirasi mengacu pada rantai transport elektron atau fosforilasi oksidatif yang merupakan tahap akhir dalam produksi energi aerobik. Kotak CO2 tambah H2O paling kanan atas ini adalah produk akhir dari oksidasi lengkap kerangka karbon asam amino dalam siklus Krebs dan respirasi. Karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui pernapasan dan air H2O menjadi bagian dari cairan tubuh. Panah ke bawah dari siklus Krebs ke glukosa atau glukogen badan keton lipid ini menunjukkan bahwa kerangka karbon Panah ke bawah dari siklus Krebs ke glukosa atau glukogen badan keton lipid ini menunjukkan bahwa kerangka karbon dari asam amino tidak selalu dioksidasi sepenuhnya untuk energi. Mereka juga dapat diubah menjadi molekul penyimpanan energi atau prekursor lain. Glukosa atau glukogen, jika kerangka karbon bersifat glukogenik, mereka dapat diubah menjadi glukosa yang kemudian dapat disimpan sebagai glukogen di hati dan otot atau digunakan sebagai sumber energi utama. Badan keton, jika kerangka karbon bersifat ketogenik, mereka dapat diubah menjadi badan keton yang merupakan sumber energi alternatif bagi otot dan otak saat glukosa terbatas, misalnya saat kelaparan. Lipid atau lemak, jika ada kelebihan energi, kerangka karbon dapat diubah menjadi asam lemak dan kemudian disimpan sebagai trigliserida atau lemak tubuh. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan bagaimana asam amino adalah molekul serbaguna yang tidak hanya membangun protein, tetapi juga berkontribusi pada sintesis berbagai biomolekul penting lainnya yang dapat dipecah untuk menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Metabolisme asam amino pada saat berlebihan dan saat kelaparan. Slide ini menjelaskan bagaimana tubuh mengatur metabolisme asam amino dalam dua kondisi fisiologis yang berbeda, saat asupan protein berlebihan dan saat kelaparan. Untuk saat berlebihan itu ketika asupan protein melebihi kebutuhan tubuh untuk sintesis protein baru dan senyawa nitrogen lainnya. Asam amino yang berlebih akan diproses dan diantaranya itu untuk satu sintesis protein baru, asam amino non-esensial. Proses prioritas pertama adalah menggunakan asam amino untuk membangun protein baru yang dibutuhkan dan mensintesis asam amino non-esensial yang mungkin kurang dari makanan. Kedua, sisa mengalami katabolisme. Jika masih ada kelebihan, sisa asam amino akan mengalami katabolisme atau perombakan, yaitu gugus amino NH4+ gugus amino yang dilepaskan akan masuk ke siklus urea menghasilkan urea ekskresi melalui urin. Ini adalah mekanisme tubuh untuk membuang kelebihan nitrogen yang berpotensi toksik. Rangka karbon aketo, rangka karbon dari asam amino akan masuk ke siklus Krebs sehingga dapat mensintesis lipid, glikogen, glukosa. Ini berarti energi yang terkandung dalam asam amino akan diubah menjadi bentuk energi cadangan lain, lemak, glikogen, dan glukosa untuk segera digunakan. Untuk pada saat kelaparan, yaitu ketika tubuh dalam kondisi kelaparan atau kekurangan asupan makanan, tubuh akan mulai memecah proteinnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi. Oleh karena itu, katabolisme meningkat. Gugus amino NH4+ sama seperti pada kondisi berlebihan. Gugus amino yang dilepaskan dari perombakan protein akan masuk ke siklus urea menghasilkan urea. Saat kelaparan, katabolisme meningkat. Gugus amino NH4+ ketika tubuh kekurangan sumber energi utama seperti karbohidrat dan lemak, tubuh mulai memecah protein yang tersusun dari asam amino untuk mendapatkan energi. Dalam proses pemecahan asam amino, gugus amino NH4+ dilepaskan. Amonia NH4+ bersifat toksik bagi tubuh sehingga harus diubah menjadi bentuk yang kurang toksik dan mudah dieskresikan. Gugus amino ini kemudian masuk ke dalam siklus urea, juga dikenal sebagai siklus ornitin. Dalam siklus urea, amonia diubah menjadi urea. Urea ini kemudian diangkut melalui darah ke ginjal dan dieskresi melalui urin.
Ini adalah cara tubuh membuang limbah nitrogen yang berbahaya. Rangka karbon asam aketo setelah gugus amino dipisahkan dari asam amino, sisa molekulnya adalah rangka karbon yang seringkali berbentuk asam aketo. Rangka karbon ini bukanlah limbah melainkan dapat digunakan sebagai sumber energi. Asam aketo ini kemudian masuk ke dalam siklus Krebs, juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Siklus Krebs adalah jalur metabolisme sentral yang menghasilkan molekul pembawa energi seperti ATP, adenosin trifosfat, melalui serangkaian reaksi dalam siklus Krebs dan fosforilasi oksidasi. Melalui serangkaian reaksi dalam siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif, berikutnya rangkaian karbon ini dioksidasi untuk mensintesis energi dalam bentuk ATP. Selain itu, beberapa asam aketo juga dapat digunakan untuk mensintesis glukosa melalui proses glucogenesis. Ini sangat penting saat kelaparan karena glukosa adalah sumber energi utama bagi otak dan sel darah merah. Singkatnya, dari saat kelaparan, tubuh membongkar protein, gugus aminonya dibuang sebagai urea, sementara rangka karbonnya digunakan untuk menghasilkan energi dan bahkan membentuk glukosa baru untuk menjaga fungsi vital tubuh. Katabolisme atom N. Slide ini secara khusus menjelaskan detail dari proses penghilangan gugus nitrogen atau atom N dari asam amino. Ini adalah langkah penting dalam katabolisme asam amino sebelum rangka karbonnya dapat digunakan untuk energi. Ada dua proses utama, yaitu transminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke asam aketo lain menghasilkan glutamat dan asam aketo baru. Contoh reaksinya asam amino tambah aketogultarat, asam glutamat tambah aketo. Peran ini adalah langkah pertama untuk mengumpulkan semua nitrogen dari berbagai asam amino ke dalam satu molekul perantara, yaitu glutamat. Enzim yang terlibat transminase juga disebut aminotransferase. Yang kedua, deaminasi, perpisahan gugus amino dari glutamat menjadi amonia, NH3 dan aketogultarat. Contoh reaksinya glutamat ke aketogultarat tambah NH3. Peran pelepasan amonia bebas dari glutamat. Amonia ini kemudian akan masuk ke siklus urea. Enzim yang terlibat glutamat dehidrogenase untuk deaminasi oksidatif glutamat yang juga dapat meregenerasi aketogultarat. Untuk siklus urea, yaitu slide ini menjelaskan siklus urea, jalur metabolisme krusial untuk detoksifikasi amonia. Keterangan umum siklus urea adalah jalur utama penghilangan nitrogen dari tubuh. Terjadi di dalam hati. Ini adalah utama yang bertanggung jawab untuk mengubah amonia menjadi urea. Amonia adalah hasil pemecahan asam amino pirimidin, sintesis nukleotida atau sintesis amino biogenik. Amonia tidak hanya berasal dari katabolisme asam amino, tetapi juga dari metabolisme senyawa nitrogen lainnya. Amonia yang berlebih harus diubah dahulu ke dalam bentuk urea melalui siklus urea. Ini adalah alasan utama keberadaan siklus ini, yaitu untuk mengubah senyawa toksik NH3 menjadi bentuk yang lebih aman, urea, untuk dieskrisikan. Skema sederhana NH3 tambah CO2 ke urea. Secara sederhana, amonia, NH3 dan karbon dioksida CO2 adalah bahan baku utama untuk membentuk urea. Reaksi lengkap implisit dari diagram dan teks. Diagram yang lebih rinci meskipun tidak sepenuhnya terlihat menunjukkan beberapa perantara penting dalam siklus urea seperti karboboil fosfat, deaminasi oksidatif. Jalur deaminasi yang paling umum dan disignifikan adalah deaminisasi oksidatif, terutama yang melibatkan glutamat. Enzim kunci enzim glutamat dehidrogenase adalah enzim sentral dalam proses ini. Enzim ini dapat menggunakan NAD+ tambah atau NADP+ sebagai eksportor elektron. Mekanisme glutamat dehidrogenase melepaskan gugus amino dari glutamat menghasilkan kembali asam aketogultarat yang dapat masuk ke siklus Krebs.
untuk energi dan membebaskan amonia NH3 atau ion amonium. Lokasi reaksi ini terutama terjadi di mitokondria sel hati yang merupakan organ utama dalam detoksifikasi amonia. Regulasi aktivitas glutamat dihidrogenase diregulasi secara allosterik oleh tingkat energi sel, misalnya ADP dan GDP. Penanda rendah energi mengaktifasi enzim mendorong pemecahan asam amino untuk energi, sementara ATP dan GTP penanda tinggi energi menginhibisi enzim perak amonia yang dihasilkan dari deaminasi sangat toksik bagi tubuh, terutama bagi otak. Oleh karena itu, amonia harus segera diubah menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Siklus urea amonia yang bebas ini kemudian segera masuk ke siklus urea, juga dikenal sebagai siklus ornitin. Dalam siklus urea, amonia dikonversi menjadi urea, molekul yang relatif dan tidak toksik dan larut dalam air. Urea inilah yang kemudian diangkut oleh darah ke ginjal dan dieskrisikan dari tubuh melalui urin. Integrasi dan pentingnya katabolisme atom N. Kedua proses transminasi dan deaminasi bekerja sama secara sinergis. Transminasi mengumpulkan gugus amino ke dalam glutamat yang kemudian dideaminisasi oleh glutamat dihidrogenase untuk melepaskan amonia. Amonia ini selanjutnya diubah menjadi urea untuk deekskrisi. Kerangka karbon yang tersisa dari asam amino setelah pelepasan gugus amino yaitu asam aketo memiliki nasib yang berbeda tergantung pada jenis asam aminonya. Glukogenik beberapa asam aketo melalui konversi menjadi glukosa melalui gluconesis, misalnya pirufat oksalseat. Ketogenik beberapa asam aketo lainnya dapat dikonversi menjadi badan keton, misalnya aseteosetat yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan beberapa jaringan, terutama selama panjang puasa. Katabolisme atom nitrogen N. Berikut adalah penjelasan dan kesimpulan dari gambar ini. Siklus urea adalah jalur metabolisme utama untuk menghilangkan kelebihan nitrogen dari tubuh dalam bentuk urea. Proses ini terjadi di hati melibatkan dua kompartemen selulur, mitosol, sitoplasma, dan mitokondria. Reaksi-reaksi dalam siklus urea dan enzim yang terlibat. Siklus urea melibatkan 5 langkah utama di mana 2 reaksi pertama terjadi di mitokondria dan 3 reaksi sisanya terjadi di sitosol. Dalam mitokondria, pembentukan karbomoil fosfat. Reaksi awal siklus ini adalah penggabungan CO2 dari respirasi sel dan NH4 amonium yang berasal dari deaminasi oksidatif glutamat dan konsumsi ATP. Hasil adalah karbomoil fosfat dan enzim karbomoil fosfat sintase 1 disebut karbomoil fosfat sintase 1. Pada gambar dengan nomor 1, enzim adalah langkah kontrol utama dalam siklus urea. Pembentukan citrulin karbomoil fosfat bereaksi dengan ornitin, asam amino non-protein untuk membentuk citrulin. Enzim ornitin transkarbamylase disebut ornitin transkarbamylase. Pada gambar nomor 2, citrulin kemudian diangkut keluar dari mitokondria ke sitosol. Enzim ornitin transkarbamylase disebut ornitin transkarbamylase. Pada gambar dengan nomor 2, citrulin kemudian diangkut keluar dari mitokondria ke sitosol. Dalam sitosol, pembentukan arginoskinat. Citrulin yang telah masuk ke sitosol bereaksi dengan aspartat yang membawa gugus amino kedua ke siklus urea berasal dari transminasi dengan konsumsi ATP. Hasil dari arginosuksinat. Enzim arginosuksinat sintase disebut arginosuksinat sintase. Pada gambar dengan nomor 3, pembacaan arginosuksinat menjadi fumarat dan arginin. Enzim arginosuksinat liase disebut arginosuksinat liase. Pada gambar dengan nomor 4, fumarat yang dihasilkan dapat masuk kembali ke siklus Krebs melalui konversi menjadi malat dan kemudian oksaloasetat. Menghubungkan siklus urea dengan metabolisme energi. Pembentukan urea argin kemudian dihidrolisis bereaksi dengan H2O untuk menghasilkan urea dan meregenerasi ornitin. Enzim arginase disebut arginase. Pada gambar dengan nomor 5, ornitin yang diregenerasi kemudian diangkut kembali ke mitokondria untuk memulai siklus lagi. Produk akhir urea H2N, CO dan NH2 adalah produk akhir utama siklus ini. Urea adalah senyawa yang tidak toksik dan larut dalam air yang kemudian akan dideskripsikan melalui ginjal sebagai komponen urin.
Proses ini menunjukkan kompleksitas dan efisiensi metabolisme tubuh dalam menjaga hemostasis, terutama dalam mengelola limbah metabolik berbahaya. Siklus urea. Pada bagian kiri bawah gambar terdapat poin-poin penting mengenai siklus urea. Siklus urea adalah jalur utama pelepasan amonia. Ini menegaskan kembali bahwa tujuan utama siklus ini adalah menghilangkan amonia yang berbahaya dari tubuh. Terjadi di dalam hati, mengkonfirmasi lokasi utama berlangsungnya siklus ini, yaitu organ hati. Signifikansinya pentingnya sumber nitrogen untuk sintesis asam amino baru, sintesis nukleotida atau senyawa lain yang mengandung nitrogen. Ini menunjukkan bahwa tidak semua amonia langsung dibuang. Sebagian nitrogen dapat didaur ulang untuk membentuk molekul-molekul penting lainnya yang dibutuhkan tubuh. Amonia yang berlebihan dieskresikan dalam bentuk urea melalui urin. Ini adalah jalur utama pembuangan kelebihan nitrogen. Ilustrasi kimia dan keterkaitannya. Gambar menunjukkan rumus kimia urea H2N, CO dan NH2. Ada panah dari NH3 amonia menuju urea dengan label siklus urea yang secara visual menunjukkan konversi amonia menjadi urea. Di bagian atas ada tulisan NH3 amonia dan beracun bila ada di dalam darah dalam jumlah yang tinggi, terutama untuk otak, menekankan mengapa amonia harus dibuang atau diubah. Di bagian atas kanan tertulis hiperammonia, kondisi tingginya kadar amonia dalam darah, dan asam aketo hasil dari pelepasan gugus amino dari asam amino. Kesimpulannya itu gambar ini memperkuat pemahaman tentang siklus urea sebagai proses vital dalam metabolisme nitrogen. Ia menyoroti toksisitas amonia NH3 adalah produk sampingan yang sangat terutama berbahaya bagi otak jika terakumulasi. Kondisi tingginya amonia dalam darah disebut hiperammonemia. Peran hati adalah organ sentral. Tanpa siklus urea berlangsung mengubah amonia menjadi urea yang lebih aman. Tujuan ganda siklus urea tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme detoksifikasi atau membuang kelebihan nitrogen sebagai urea, tetapi juga memungkinkan daur ulang nitrogen untuk sintesis biomolekul penting lainnya seperti asam amino non-esensial dan nukleotida. Ini menunjukkan esensi tubuh dalam mengolah sumber daya nitrogen. Ekskresi produk akhir urea kemudian dibuang dari tubuh melalui urin yang jaga keseimbangan nitrogen. Singkatnya, gambar ini adalah ringkasan visual yang tekstual dan efektif mengenai mengapa dan bagaimana tubuh memproses limbah nitrogen dan berbahaya menjadi bentuk yang dapat dieskresikan sambil memanfaatkan sebagai nitrogen untuk sintesis molekul vital. Mengekskresikan produk limbah nitrogen dari metabolisme asam amino. Proses umum asam amino kerangka karbon asam amino akan masuk ke siklus Krebs untuk produksi energi. NH4 plus amonia atau ion amonium. Beberapa yang mengekskresikan NH4 atau asam urat jenis hewan dan produk ekskresi nitrogennya. Ikan dan hewan vertebrata yang hidup di air, mereka mengekskresikan NH4 plus atau ion amonium langsung ke dalam air. Ini adalah bentuk yang sangat beracun tetapi dapat dilencarkan dengan mudah di lingkungan air. Yang kedua itu hewan vertebrata khususnya mamalia. Pada mamalia, aturan N nitrogen pada asam amino diubah menjadi urea NH2N, CO NH2 untuk dieskresikan. Urea kurang beracun dibanding amonia dan membutuhkan lebih sedikit air untuk dieskresikan. Burung dan reptil mengekskresikan asam urat. Asam urat adalah senyawa nitrogen yang hampir tidak rancur dan membutuhkan sangat sedikit air untuk dieskresikan, yang penting untuk dikonservasi air pada hewan ini. Asam urat biasanya dieskresikan sebagai pasta putih. Diagram ini menunjukkan adaptasi evolusioner yang berbeda dalam ekskresi limbah nitrogen tergantung pada ketersediaan air di habitat hewan tersebut. Konsep utama rangka karbon hasil degradasi atau pemecahan asam amino akan menghasilkan asam aketo. Asam aketo ini kemudian dapat masuk ke siklus Krebs dan dapat diubah menjadi glukosa, badan keton, atau lipid. Jalur degradasi asam amino dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan produk degradasi rangka karbonnya. Asam amino dikategorik adalah asam amino yang degradasi atau dipecah menjadi senyawa antara metabolisme asam lemak, yaitu asetil-CoA dan asetoasetat. Asam amino yang termasuk dalam kategori ini adalah lisin, leusin, phenylalanine, tritofan, triosin. Ketogenik berarti produknya dapat digunakan untuk membentuk badan keton dan lipid. Kedua itu asam amino glukogenik.
adalah asam amino yang berdegradasi atau dipecah menjadi senyawa antara glikolisis dan siklus Krebs. Senyawa antara tersebut adalah pirufat, alanin, stein, glisin, serin, trinin, triptofan, asetil-CoA, lisin, isoleusin, leusin, tryptofan, tirosin. Catatannya itu asetil-CoA dapat juga mengarah ke ketogenik. A. Ketoglutarat, arginin, glutamat, glutamin, histidin, prolin. Suksinil, CoA, isolin, metiodin, tironin, valin. Fumarat itu aspartat, phenylalanine, tirosin. Askaloasetat, asparagin, aspartat. Glukogenik berarti produknya dapat digunakan untuk membentuk glukosa melalui glukogenesis. Pentingnya untuk dicatat beberapa asam amino phenylalanine, tryptofan, tirosin, isoleusin dapat bersifat baik ketogenik maupun glukogenik, tergantung pada jalur degradasi spesifiknya. Secara visual menghubungkan berbagai asam amino dengan intermediat dalam glikolisis dan siklus Krebs menunjukkan bagian mana energi dapat diekstrak dari asam amino atau bagaimana asam amino dapat digunakan untuk sintesis glukosa, badan keton atau lipid. Bagaimana rangka karbonnya di metabolisme glukogenik hijau asam amino yang dapat diubah menjadi glukosa melalui intermediat seperti pirufat, oksaloasetat, fumarat, suksilin, CoA, alfa glutarat yang kemudian masuk ke siklus asam sitrat Krebs. Ketogenik yang merah, asam amino yang dapat diubah menjadi asetil-CoA atau asetil-CoA prekursor badan keton dan lemak. Campuran biru dan asam amino yang memiliki jalur degradasi baik glukogenik maupun ketogenik. Pada intinya menunjukkan bagaimana tubuh menggunakan asam amino untuk energi atau untuk membuat glukosa atau lemak dengan titik masuk utama melalui siklus asam sitrat. Metabolisme asam amino, biosintesis asam amino. Diagram ini menunjukkan bahwa bagaimana berbagai asam amino disintesis dari prekursor metabolik utama. Asam amino dikelompokkan ke dalam keluarga bersama senyawa awal yang digunakan untuk sintesisnya. Keluarga serin yang berwarna ungu, prekursor utama 3 fosfogliserat dari glikolisis. Dari 3 fosfogliserat dapat disintesis serin, glisin, sintesin melalui asetilserin. Yang kedua itu keluarga aspartat, warna yang berwarna hijau, prekursor utama adalah oksaloasetat dari siklus Krebs. Dari oksaloasetat dapat disintesis aspartat, asparagin, lisinin, tironin, methionin melalui homoserin dan sitinin. Isoleusin juga dapat ditironin. Yang ketiga itu keluarga pirufat yang berwarna kuning. Prekursor utama pirufat dari glikolisis. Dari pirufat dapat disintesis alanin, valin, leusin. Yang keempat itu keluarga glutamat yang warna orange. Prekursor utama alfa ketoglutarat dari siklus Krebs. Dari alfa ketoglutarat dapat disintesis glutamat, glutamin, prolin, arginin melalui ornitin dan citrulline. Yang kelima keluarga aromatik yang biru tua. Prekursor utama fosfonolipid pirufat dari glikolisis dan eritrosa 4 fosfat melalui jalur sigmate dan intermediat seperti krismat dan sintesis tryptofan, tirosin, phenylalanine. Penting untuk diperhatikan asam amino esensial dan fase non esensial. Di gram ini menunjukkan jalur biosintesis asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia atau disintesis dalam jumlah yang tidak mencukupi disebut asam amino esensial dan harus diperoleh dari makanan. Diagram ini mencakupi sintesis baik asam amino esensial maupun non esensial dalam organisme yang mampu mensintesisnya. Interkoneksi metabolisme. Diagram ini dengan menjelaskan bagaimana jalur metabolisme sentral seperti glikolisis melalui pirufat 3 fosfogliserat, fosfonilpirufat dan siklus Krebs melalui oksaloasetat, alfa glutarat menyediakan prekursor untuk biosintesis asam amino. Ini menyoroti sifat degradasi dari metabolisme. Fenilketonuria atau PKU. PKU adalah kelainan genetik yang mempengaruhi metabolisme asam amino. Penyebab PKU adalah gangguan secara autosomal resesif yang ditandai dengan kekurangan enzim fenilin hidroksilase atau PHA. Enzim PHA ini berfungsi mengubah asam amino fenilin menjadi tirosin. Karena kekurangan enzim PHA, fenilin tidak bisa diubah menjadi tirosin, sehingga fenilin menumpuk menjadi fenilpirufat di dalam darah. Dampak atau gejala akibat penumpukan fenilpirufat
Penumpukan vinilpiruvat dalam darah dapat menyebabkan berbagai masalah serius, diantaranya menghambat perkembangan otak, retardasi mental, kejang, tremor. Pengobatan diet bebas vanilin adalah penanganan utama untuk PKU. Ini berarti penderita harus menghindari makanan yang kaya vanilin, tidak mengkonsumsi pemanis buatan aspartam. Aspartam adalah pemanis buatan yang dipecah menjadi vanilin dalam tubuh sehingga sangat berbahaya bagi penderita PKU. Oleh karena itu, produk yang mengandung aspartam biasanya mengancamkan peringatan mengandung vanilin. Singkatan PKU adalah kondisi serius di mana tubuh tidak dapat memproses vanilin dengan benar dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Deteksi dini dapat pengelolaan diet ketat sangat penting untuk mencegah komplikasinya. Kwashiorkor adalah bentuk malnutrisi protein energi yang parah, terutama ditandai oleh kekurangan protein yang kronis. Menyebabnya itu kekurangan protein yang kronis pada anak-anak meskipun asupan kalori mungkin cukup, seringkali dapat karbohidrat asupan proteinnya sangat tidak memadai. Gejala atau dampak pertumbuhan terhambat, anak tidak tumbuh sesuai usia dan memiliki berat badan yang sangat rendah, ketidakmampuan dalam berpikir, perkembangan kognitif terganggu, kekurangan darah atau anemia, produksi sel darah merah terganggu akibat kekurangannya protein yang dibutuhkan. Hati, ginjal, pankreas mengalami kerusakan. Organ vital ini terganggu fungsinya karena kurangnya bahan baku protein untuk memperbaiki dan pemeliharaan sel. Jaringan tubuh berair dan membengkak. Edema ini adalah ciri khas kwashiorkor, terutama pada wajah, perut yang buncit, dan kaki. Pembengkakan ini terjadi karena rendahnya tingkat protein serum, terutama albumin, yang menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan penumpukan di jaringan. Pengobatannya adalah pemberian diet kalori tinggi dan protein tinggi secara bertahap. Pemberian nutrisi harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap untuk menghindari sindrom refeeding yang berbahaya. Awalnya fokus pada menstabilkan kondisi anak dan kemudian secara bertahap meningkatkan asupan protein dan kalori. Singkatannya itu, kwashiorkor adalah berkondisi gizi buruk yang serius pada anak-anak akibat kekurangan protein yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk pertumbuhan terhambat, kerusakan organ, dan pembengkakan. Penanganannya yang tepat melalui diet, nutrisi, dan yang seimbang sangat krusial untuk pemulihan. Hiperammonia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar amonia NH3 di dalam darah. Amonia adalah senyawa beracun yang merupakan produk sampingan dari metabolisme protein dan biasanya diubah menjadi urea yang kurang beracun di hati untuk dieskrisikan. Penyebabnya kekurangan genetik enzim-enzim yang terlibat pada siklus urea. Siklus urea adalah jalur metabolisme utama di hati yang bertanggung jawab untuk mengubah amonia yang beracun menjadi urea yang lebih aman untuk dieskrisikan oleh ginjal. Jika ada cacat pada salah satu enzim dan siklus ini, amonia akan menumpuk dalam darah. Kerusakan hati juga bisa menjadi penyebab hiperammonia jika hati tidak berfungsi dengan baik, misalnya pada sirosis hati atau gagal hati. Kemampuannya untuk mengkonversi amonia jadi urea yang akan bertanggung jawab. Efek yang terjadi gejala akibat penumpukan amonia. Tingginya kadar amonia di darah sangat beracun bagi otak yang dapat menyebabkan perkembangan menjadi terhambat, terutama pada anak-anak, hati membesar atau hepatomegali. Encephalopati hepatik pada kasus yang parah, kematian jika tidak diobati. Pengobatan dari hiperammonia bertujuan untuk menurunkan kadar amonia dalam darah. Pembatasan diet protein karena amonia adalah produk degradasi protein, mengurangi asupan protein dan membantu menurunkan produksi amonia. Pemberian natrium finalisetat dan natrium bisulfat. Senyawa-senyawa ini dapat berfungsi sebagai alternatif urea untuk dieskrisikan nitrogen limbah. Mereka bekerja untuk mengikat asam amino atau senyawa nitrogen lainnya membentuk produk yang kemudian dapat dieskrisikan melalui urin sehingga membantu mengeluarkan nitrogen dari tubuh tanpa harus melihat siklus urea yang terganggu. Produk amonol atau yang digambarkan pada gambar mengandung kombinasi natrium finalisetat dan natrium bisulfat. Singkatnya, hiperammonemia adalah kondisi siklus yang disebabkan oleh penumpukan amonia beracun ke dalam darah, seringkali karena kelainan genetik dan siklus urea atau kerusakan hati. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan
kolisis parah dan berakibat fatal jika tidak dapat ditangani dengan diet ketat dan obat-obatan yang membantu eliminasi amonia.